Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit setelah sekian lama tidak muncul, akhirnya saya muncul lagi dan tetap pada tugas saya untuk mendampingi peternak dengan cara membahas, menjawab konsultasi yang sudah masuk di kolom komentar. Siap? Pertanyaan yang pertama langsung saja dari Putzigonie. Pak, pedet saya usia 2 minggu, pusarnya banyak belatungnya Pak. Mohon informasinya Pak agar bisa sembuh, belatungnya banyak banget. Sementara ini saya kasih tembakau Pak dan minta bantuannya agar cepat sembuh. Siap? Laskar Ngarit, belatung yang tinggal atau ada di sebuah jaringan, itu infeksi pada pusar, itu namanya adalah omfalitis. Omfalitis yang sudah ada belatungnya itu namanya miasis. Idealnya bila ditangani seorang dokter maka pedet ini akan digujer, oke, dipegangi bersama. Setelah dipegangi bersama, diambil belatungnya satu persatu bila memungkinkan. Kan belatungnya kan gerowong-gerowong gitu toh ya, di lubang-lubang itu kita ambilin. Nah, setelah kita ambili yang tidak bisa diambil maka dokter atau mantri akan memberikan injeksi anti belatung. Laskar Ngarit, tujuannya apa? Tujuannya adalah belatung yang ada di lorong-lorong yang sudah dia gali ini itu bisa mati dengan pemberian anti belatung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga, setelah tindakan tersebut Laskar Ngarit bisa menyediakan Gusanek atau Limoxin spray, atau sekarang banyak yang tidak semahal itu, yakni untuk mengobati belatung yang dijual di poultry shop atau di toko-toko peternakan. Laskar Ngarit. Yang keempat, biasanya dokter juga akan melakukan injeksi agar tidak bengkak dan tidak busuk lanjutan. Jadi konkretnya harus dibersihkan secara manual. Yang kedua, diberikan injeksi anti parasit atau anti belatung. Yang ketiga, dilakukan semprot harian agar bakteri dan belatung yang ada di dalam ini selesai. Oke, infeksi, peradangan, busuk ini bisa sembuh. Yang keempat, Laskar Ngarit, akan dilakukan injeksi, biasanya juga perlu injeksi ulangan. Dan yang kelima, jenengan bisa melakukan menjaga kebersihan kandang. Nah, ada dokter yang menyarankan luka ini tetap terbuka, ada dokter yang menyarankan luka ini untuk dibungkus. Itu yang teknis pastinya itu dokter yang di sana yang bisa memastikannya. Laskar Ngarit. Lah, Laskar Ngarit, yang paling penting adalah tolong hindari penggunaan oli, spiritus, tembakau dan lain-lain, karena ini juga akan menyebabkan reaksi radang, alergi dan semakin busuk. Memang tembakau ini secara tradisional sering digunakan untuk mengobati belatung atau miasis ini, tetapi pada prinsipnya bayangke wae kalau kita kotor lalu diberi tembakau. Tembakau kan kalau sudah beberapa hari campur dengan cairan plasma, cairan darah, kotoran dari belatung itu kan otomatis dia juga menjadi biang dari permasalahan yang ada di situ. Laskar Ngarit. Jadi saran saya ikuti 5 saran tadi. Kalau misalkan apa yang bisa ditemukan di rumah yang bisa digunakan untuk membersihkan, saya biasanya menggunakan detol mandi. Detol mandi dengan taruh ya, detol cair mandi gitu, dengan taruh di air secukupnya, asalkan aromanya masih menyengat, lalu bisa dengan bersihkan dan siramkan di bagian yang berbelatung. Tapi 5 saran dari saya tadi itu yang biasanya kami lakukan ketika kami menemukan kasus-kasus di lapangan. Siap? Kita lanjutkan, Laskar Ngarit. Dari Luki bertanya, mau tanya dok, misal sapi dikeluh saat masih baru lahir, pengaruh pada pertumbuhannya enggak dok? Pada umumnya akan berpengaruh, Laskar Ngarit. Yang pertama, tulang rawan masih terlalu lunak sehingga khawatirnya malah jebol. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat stres ini akan berpengaruh pada kemampuan menyusu dan pasti nggak nyaman ketika dia bayi menyusu masih ada tali keluhannya, itu pasti tidak nyaman. Makanya kita menyarankan untuk melakukan pengeluhan itu biasanya di usia 5, 6, sampai 7 bulan. Meskipun di usia 4 bulan itu peternak ada yang melakukan pemasangan tali keluh. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan selanjutnya dari Aku Saja. Beliau memberikan tanggapan, emang bener bos, pre-estrus itu 3 hari, estrus 1 hari. Di lapangan emang bener 21 itu mulai birahi, di masa 21 hari itu biasanya baru pre-estrus.
estrus di hari keempat puncak birahi. Bos, total 24 hari. Alhamdulillah hari ke-24 tak suntikan IB jadi Pak Bos, matur suwun. Infone salam santun dari Pati Jateng. Betul sekali Laskar Ngarit. Jadi aku saja, ini nama channelnya, itu memberikan tanggapan tentang video saya tentang deteksi birahi. Karena memang deteksi birahi itu range-nya itu sama 21 sampai 23 hari sekali, itu pasti akan muncul pada betina yang normal Laskar Ngarit. Tetapi ada juga yang maju, ada juga yang mundur. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman memahami bahwa ada pre-estrus, ada estrus, ada met-estrus, dan ada diestrus atau anestrus. Jadi gejala pertama birahi, puncak birahi, gejala setelah birahi yang biasanya muncul darah, dan ketika tidak ada gejala apapun. Itu harus dipahami. Untuk Laskar Ngarit yang ingin tahu tentang siklus birahi, silakan searching di video saya tentang judul deteksi birahi dan waktu terbaik untuk kawin suntik Laskar Ngarit. Jadi judulnya deteksi birahi dan waktu terbaik untuk kawin suntik sudah kita bahas di video tersebut. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya Laskar Ngarit, ini agak panjang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya nafsu makan berkurang, kuping dingin, kaki pincang di pincang sebelah, di bagian lutut bawah dekat kukunya, hidung beringus, sedikit agak ngeces lagi pas hidung. Sudah diinjeksi, bagaimana cara merawatnya dok? Soalnya susah makan. Mohon dok seramnya dan langkah apa yang mohon sarannya. Oke. Nah, semoga bukan gejala PMK ya. Karena kalau gejala PMK kan dia di kuku ada luka, di lidah ada luka, dia ingusan, dia demam tinggi, dan dia ngongsrong Laskar Ngarit. Saran dari saya ya kalau bisa tetap dipanggilkan dokter untuk melakukan peneguhan diagnosa. Karena kalau misalkan dia ini BEF atau bovine ephemeral fever atau demam 3 hari, maka cukup dengan melakukan injeksi oleh dokter, lalu jaga kebersihan kandang. Jangan sampai sapi ini bau amonia atau bau pesing dari itunya ya, bau pesing dari apa namanya, dari fesesnya Laskar Ngarit. Dan pastikan tetap disuap. Tujuannya tetap disuap adalah supaya si sapi ini tetap mengunyah, tetap ada air liur, dan pH lambung menjadi lebih stabil sehingga mencegah terjadinya indigesti ataupun kembung Laskar Ngarit. Oke, siap. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Siti Yonti bertanya, Pak Dokter, sapi saya kawin sampai 5 kali dalam 1 hari. Kawin normal, apakah positif jadi? Nah, kalau kawin alami memang cenderung selama di puncak birahi ini betina akan tetap mengizinkan pejantan untuk mengawini dia, sehingga tidak jarang terjadi sehari bisa sampai 5 kali. Nah, bejo banget, semoga jadi Laskar Ngarit. Jadi memang pada kasus kawin alam cenderung si betina ini di puncak birahinya dia akan mengizinkan pejantan untuk menaiki dia, untuk mengawini dia. Jadi dengan cara seperti itu maka kemungkinan jadi akan lebih besar, karena betina hanya mau dinaikin oleh pejantan pada saat dia puncak birahi. Dan apabila dalam satu hari bisa kawin 5 kali, bila tidak ada gangguan reproduksi, tidak ada infeksi rahim, dan si pejantan juga subur, harusnya jadi. Siap Laskar Ngarit, itu 5 atau 6 pertanyaan yang hari ini kita bahas. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share. Jangan lupa tetap bikin kami semangat dengan cara apa? Dengan cara dukung, like, subscribe sekarang, dan bantu share. Lemah telas Gusti Allah sing balas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, tetap semangat.